teman-teman, nama saya Alicia dari Sekolah Dian Harapan. Saya sekarang berada di galeri kain yang terletak di Desa Sonder. Kalian pasti penasaran ya, ngapain saya di sini? Nah, tujuan saya di sini adalah untuk melihat proses pembuatan kain-kainnya. Pasti penasaran juga ya, gimana sih kain-kainnya? Yuk kita lihat. Cie, nungguin. Sekarang kita akan melihat proses pembuatan kain tenun Minahasa yang dijelaskan oleh Kak Mark. Yang pertama, proses pelangkat. Benang akan masuk ke dalam loops, lalu ke sisir dan sebuah portal. Setelah itu, benang tersebut akan di-frame, kemudian diputar sebanyak 2 kali. Proses selanjutnya adalah proses stensil atau pencetakan. Jadi, stensil yang sudah ada motifnya akan diletakkan di atas hasil benang-benang dari proses pelangkat. Biasanya, stensil bisa dibuat dari ex-banner bekas. Yang keempat, stensil yang telah diletakkan akan diikuti dengan polanya. Yang kelima, selanjutnya adalah proses pewarnaan. Celup hasil ke dalam kolam yang berisi warna dan tunggu kering selama 1 hari. Yang keenam, lalu akan masuk dalam proses pengebunan. Motif akan diatur di sini dan digulung di roda pemutar. Harus rapat, tidak bisa renggang. Yang ketujuh, masukkan benang satu-satu dengan alat boom. Masukkan benang melewati sisir dan pastikan benang tidak putus. Yang ke-8, proses yang terakhir yaitu proses tenun. Tenun benang dan akan menjadi kain. Sekarang kita akan masuk ke pos 2. Di pos 2 adalah tempat untuk menjual kain. Kita akan mewawancarai Ibu Linda dan melihat jenis-jenis kain. Apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Pada waktu nenek moyang orang Minahasa ini awalnya, jadi kain tenun ini juga fungsinya banyak ya. Jadi sebagai kain doa, tapi juga dalam setiap fase kehidupan manusia itu kain bentenan ini berperan. Jadi ada kelahiran bayi itu ada dibungkus kain tenun motif sendiri. Kemudian waktu remaja juga ada motif sendiri. Waktu menikah, rumah tangga ada. Pergi perang juga sebenarnya ada touring itu. Terus seperti tadi tinompak, jejak hewan buruan. Jadi menggambarkan pekerjaan atau pencaharian. Kemudian tadi pergi perang sudah sampai ke sebenarnya ada untuk penutup jenazah juga ada seperti itu. Jadi belum sedalam itu kami sempat gali lagi. Jadi itu fungsinya. Pertanyaan kami yang keempat, apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun dari daerah lain? Yang paling yang utama adalah perbedaan motif tentu saja, karena perbedaan motif, karena perbedaan budaya ya, perbedaan filosofi, tapi juga warna. Karena kebanyakan kalau bentenan itu pada umumnya adalah warna terang. Warnanya warna cerah, warna terang, sesuai dengan sifat orang Minahasa yang memang yang memang semangat, yang selalu aktif, ceria ya. Itu yang membedakan. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana cara Ibu untuk mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Jadi yang utama sih untuk saat sekarang kami bergiat di media sosial, Facebook, Instagram ya. Juga ada online, terus online shopping, terus ada kebanyakan event-event daerah, event-event nasional. Misalnya Jakarta Fashion Week juga kita sudah pernah berapa kali juga mengadakan show. Tadi saya juga lupa sebutkan di kelompok yang kemarin yang barusan. Sampai pernah mengadakan fashion show juga di masyarakat Sulawesi Utara, di New York, di Seattle, di Switzerland. Kaisang juga pakai ya. Jadi banyak dan juga giat di pemilihan putra putri, pageant kan itu sesuai dengan visi misi
Krisma Kain Bentenan untuk memperkenalkan kembali ke generasi muda supaya jangan hilang lagi ini motif ya. Sekarang kita akan melihat makna-makna kain tenun. Yang pertama adalah pinatikan bantik. Makna motif adalah teknik tenun kain bertumpuk. Harganya adalah 120.000 per meter. Yang kedua adalah tinonton mata. Makna motif gambar manusia. Harganya adalah tergantung cetak, 120.000 atau 1.750.000. Yang ketiga adalah kofo. Makna motif adalah dari sangihe. Nah, harganya adalah 120.000 per meter. Yang keempat adalah kaiwu patola. Makna motif diambil dari nama pelabukan India. Harganya adalah 1.750.000. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan proses pembuatan kain tenun Minahasa tadi? Kita patut berbangga atas kain tenun Minahasa ini sebagai salah satu kekayaan kebudayaan Sulawesi Utara. Gimana? Keren gak transisi aku? Anyways, kebudayaan lahir dari sebuah indahnya kreativitas manusia. Manusia mampu menuangkan ekspresinya menjadi sebuah kreativitas yang indah dan menjadi kebudayaan. Bagaimana manusia bisa berkreativitas? Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah Sang Pencipta yang telah memberikan anugerahnya kepada kita manusia, sehingga membuat kita berkreativitas dengan indah. Toko Galeri Kain Bentenan telah menunjukkan bagaimana menggunakan kreativitas yang Allah berikan. Mereka membuat kain tenun Minahasa yang sangat indah dikarenakan kreativitas yang luar biasa Allah berikan. Penjualan kain tenun Minahasa yang dilakukan dapat dijadikan sebagai cara untuk membuat kain tenun Minahasa dapat dikenal secara luas. Tidak hanya itu, orang-orang juga akan dapat melihat keindahan dan kemuliaan Allah lewat kebudayaan kain tenun Minahasa yang luar biasa indah ini. Lewat kebudayaan ini, kita dapat menceritakan kemuliaan Allah kepada masyarakat manusia. Mari tong jaga dan lestarikan tong budaya, karena lewat budaya, tong bersyukur atas anugerah Allah dan tong dapat menceritakan kemuliaan Allah. Thank you for watching. God bless you.